Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat semuanya? Semoga Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan, kebaikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama bertatap muka untuk belajar, terutama berkaitan dengan tarbiyatul aulad, berkaitan dengan pendidikan anak. Ya, kalau bahasa kerennya hari ini disebut dengan istilah parenting. Maka khusus di pekan keempat kita akan membahas tentang bagaimana pola-pola mendidik anak cucu kita, ya, yang diambil dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah atau Minhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, metode pendidikan Nabi wabil khusus untuk anak-anak, ya, yang ditulis oleh seorang pakar dari negeri Syam yang namanya Muhammad Dur bin Abdul Hafidz Suwaid. Dan di sini memang dijelaskan beberapa banyak, ya, berkaitan dengan praktek bagaimana kita mendidik anak. Ya. Kenapa Ustadz hari ini mendidik anak harus belajar? Ya sebab tantangannya semakin besar. Berbeda dengan zaman dulu, ya. Zaman dulu mungkin tantangannya tidak terlalu besar. Paling tantangannya anak-anak itu dilarang nonton TV. Tapi kalau sekarang, kadang kita gak punya TV di rumah, tapi tiap mereka nonton handphone. Dan bisa jadi HP itu dampaknya, kalau dia tidak bisa menyaring, itu jauh lebih besar dampak buruknya daripada dampak baiknya. Ya, ketika anak-anak itu tadi apalagi di bawah usia 15 tahun. Makanya sekarang ada beberapa negara, saya lupa Cina atau mana, ya, menerapkan bahwa anak sebelum usia 15 tahun tidak boleh megang handphone, ya. Bahkan negara-negara di Eropa dalam pendidikannya sekarang sudah kembali ke masa lalu. Maksudnya metode-metode zaman dulu. Dengan cara apa? Mereka harus nulis di buku tulis dengan tulisan tangan. Karena tulisan tangan itu ternyata menurut penelitian itu bisa melatih motorik halus. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang banyak orang yang kalau nulis kadang-kadang bukan tulisan tangan, cari yang simple-simple. Ya. Padahal 14 abad yang lalu dalam banyak riwayat Nabi SAW pernah menyampaikan, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Termasuk kita hari ini ngaji nih, ya. Yang paling bagus kita usahakan mencatat kalau memang bisa, ya. Nah, sekarang kadang-kadang ngaji itu banyak di banyak majelis taklim bukan qayyidul ilma bil kitab, bukan ikatlah ilmu dengan catatan, tapi qayyidul ilma bil foto, ya. Ikatlah ilmu dengan di foto. Ustadznya datang langsung dicekrek gitu kan. Langsung ibu update status, alhamdulillah bisa ikut pengajian. Nah, itu namanya qayyidul ilma bil foto, mengikat ilmu dengan foto, ya. Pas ditanya sama suami di rumah, "Bu, habis dari mana?" "Habis ngaji." "Mana buktinya?" "Nih ada fotonya." Ya, kalau zaman dulu, "Mana hasil ngaji?" "Nih ada catatannya." Kalau sekarang dilihatin apa? Fotonya, ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab pendidikan anak ini
sesuai dengan metode Nabi. Penulis di sini membahas satu subbab khusus yang berjudul Sifatul Murabbi An-Najih. Sifat-sifat seorang pendidik yang sukses. Ya, pendidik dalam bahasa Arab disebut dengan murabbi. Murabbi dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu asalnya maknanya adalah, makna tarbiyah itu menumbuhkan dan juga ya menumbuh kembangkan, itu namanya tarbiyah. Kalau ditanya apa isi daripada tarbiyah, isi daripada tarbiyah itu ada 3. Isi daripada tarbiyah itu ada berapa? 3. Maka bedakan antara mendidik dan mengajar. Mohon maaf, sekarang banyak orang ketika di sekolah atau mungkin di kampus itu lebih banyak mengajar. Kalau mengajar itu mungkin bisa jadi salah satunya transfer ilmu. Tapi kalau mendidik bukan hanya ilmu yang ditransfer, tapi juga salah satu diantaranya adalah karakter. Makanya para ulama itu di zaman dulu itu tidak disebut belajar kecuali dengan 2 syarat. Jadi belajar di zaman dulu itu ada berapa syarat? 2. 1, syarat pertama disebut belajar itu, yang namanya belajar itu di situ ada talaqi. Apa itu talaqi? Bertemunya seorang murid dan guru. Ya, bertemunya seorang murid dan gurunya. Dan tentu akan beda. Coba sekarang bayangkan Bu, ngaji online sama ngaji offline enakan mana? Offline ya. Dulu kita berharap, oh enak ya kalau ngaji bisa di rumah, ustadznya ada di Arab sana, kitanya di Indonesia nonton online gitu. Dulu kayaknya enak, tapi setelah Covid kita merasakan ternyata gak enak. Bapak-bapak dulu mikir enak ya kalau kerja tiap hari di rumah. Ternyata tiap hari di rumah enak apa stres, Pak? Kadang-kadang stres juga. Maka manusia ini tidak disebut menuntut ilmu atau belajar kecuali dengan adanya talaqi. Apa itu talaqi? Itu bertemunya seorang murid dengan gurunya. Ya, itu banyak riwayat. Makanya dalam belajar apapun disebutkan oleh kata para ulama perlu ada guru. Ya, perlu ada apa? Gurunya. Makanya ada istilah gini. Ya, para ulama zaman dulu pernah mengatakan la ta'khudul ilma an suhufi walal qur'ana min mushafi. Janganlah mengambil ilmu dari suhufi. Apa yang disebut dengan suhufi atau dibaca juga sahafi? Orang yang belajar ilmu tertentu tapi dia tidak punya guru, tidak punya pendidik. Walal qur'ana min mushafi, dan tidak boleh belajar Quran dari mushaf. Maksudnya apa? Belajar Quran autodidak tanpa pakai guru. Kenapa? Karena nanti di Quran kita akan menemukan ayat-ayat gharibah, ayat-ayat asing. Saya pernah ngetes tuh anak SMP, ya anak SD mau masuk SMP mesantren. Coba saya bilang coba baca ayat ini. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 1. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Ya, harusnya kan alif lam mim. Cuman dia mungkin gak pernah belajar huruf hijaiyah, langsung ke Iqra. Kalau di Iqra itu kan kalau begitu namanya apa? A, gitu kan? Ini apa namanya? La. Ini apa namanya? Ma. Oh, berarti dibaca alama gitu ya. Nah, ini saya bilang ini dari mana? Ini kan A Ustaz, ini la, ini ma. Iya. Tapi kan kalau enggak ada harokatnya itu namanya alif lam mim. Nah, itu termasuk ayat goribah. Maka enggak boleh belajar Quran dari mushaf tanpa ada bimbingan guru. Ya, bahkan belajar ilmu apapun harus ada pengajarnya, harus ada pembimbingnya, harus ada murabbinya. Saya punya saudara, dia bisnis itu, sibuk bisnis. Dan ternyata untuk jadi pebisnis yang sukses itu butuh pendidik, butuh seorang murabbi. Ya, kita belajar agama butuh murabbi. Bahkan dulu pernah ada kisah, ada orang ahli, dia belajar ilmu kedokteran, tapi belajar ilmu kedokterannya itu tidak ada gurunya, tapi langsung dari buku tanpa pakai guru. Apa yang terjadi? Kemudian dia menemukan satu kitab, yang kitab itu udah lama.
Tulisan dalam kitabnya begini, ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in. Habbatus sauda. Tahu Ibu habbatus sauda? Ya, habbatus sauda itu jintan hitam. Itu kan obat herbal biasanya. Ya, habbatus sauda, jintan hitam, shifaa'un min kulli da'in, obat dari segala penyakit. Ternyata si dokter ini baca kitab atau baca buku yang sudah usang, yang sudah tua, sehingga huruf ba di situ seakan-akan titiknya ada 2. Kalau habbah, habbatun kan ba-nya titiknya 1. Kalau titiknya 2 dibacanya jadi apa? Hayyah. Maka dia baca bukan habbatus sauda, dia baca hayyatus sauda shifaa'un min kulli da'in. Artinya jauh. Kalau habbatus sauda artinya jintan hitam. Kalau hayyatus sauda artinya ular hitam. Jauh kan? Ya. Dia baca kitab itu, hayyatus sauda shifaa'un min kulli da'in. Ular hitam obat dari segala penyakit. Orai hidung obat tina segala penyakit. Begitu katanya. Besoknya datang pasien, Pak dokter, aku sakit ini, sakit panas, kira-kira apa obat yang cocok? Oh, kemarin saya baca hadis Nabi. Emang apa hadisnya? Hayyatus sauda shifaa'un min kulli da'. Ular hitam obat dari segala penyakit. Ya, pulang kamu ke rumah cari ular hitam. Ya, dia nyari ke kebun ular hitam, ketemu ular hitam, digeprek. Jadi ular geprek gitu kan. Kemudian dibuat ramuan, udah itu diminum. Apa yang terjadi? Maka dia meninggal. Gara-gara salah baca, malpraktek. Gitu kan? Nah, ini kisah asli pernah terjadi di zaman dulu di kalangan para ulama. Maka kata para ulama, la ta'khudul ilma an suhufi walal qur'ana min mushafi. Jangan ambil ilmu dari suhufi. Orang belajar ilmu tertentu tapi gak punya pembimbing gitu lah. Kita jadi apapun harus ada pembimbingnya. Ya. Walal qur'ana min mushafi. Dan gak boleh belajar Quran dari mushaf. Maka syarat pertama ilmu itu dengan cara apa? Talaqi. Bertemunya seorang pengajar, ya, dan yang mendapatkan ilmu. Dan yang kedua, para ulama zaman dulu mengatakan syarat belajar itu yang kedua mulazamah. Mulazamah itu membersamai. Makanya ada seorang ulama di zaman Imam Syafi'i namanya Al-Humaidi, Imam Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Abdullah bin Zubair Al-Humaidi atau Imam Humaidi ini, ya, itu kemanapun Imam Syafi'i ikut. Imam Syafi'i di Irak ikut ke Irak, Imam Syafi'i ke Yaman ikut ke Yaman, Imam Syafi'i di Mesir ikut di Mesir, sampai Imam Syafi'i wafat di Mesir. Ya, kemudian Imam Humaidi pindah ke Mekah dan mengajar hadis di kota Mekah. Salah satu murid terbaik Imam Abdullah bin Zubair Al-Humaidi itu namanya Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari periwayat hadis. Ya, yang nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Nah, itu Imam Bukhari. Ya, belajar kepada siapa? Al-Humaidi. Al-Humaidi ini murid langsungnya Imam Syafi'i, ya, dan pernah belajar bersama Imam Syafi'i, pindah ke Mekah mengajar hadis, dan salah satu murid terbaiknya adalah Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Nah, maka istilah murabbi itu bukan hanya mengajar, bukannya transfer ilmu, tapi mendidik. Kita semua adalah murabbi, minimal buat keluarga kita. Ya, seorang ayah adalah murabbi buat istri dan anaknya. Seorang ibu adalah murabbiyah buat anak-anaknya. Murabbiyah artinya pendidik. Ya, dari kata tarbiyah. Kalau ditanya Ustaz, apa isi tarbiyah? Lihat, mendidik itu menurut perspektif Al-Quran isinya 3. Tercantum dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Yang pertama adalah huwallazi ba'atsa fil ummiin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatih. Satu, membacakan ayat-ayat Allah. Maksudnya apa? Mengenalkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, anak cucu kita tentang ayat-ayat Allah. Baik ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah. Ayat berupa firman Allah dalam Al-Quran ataupun ayat kauniyah alam semesta. Langit, bumi, pohon, buah-buahan. Makanya yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam yang pertama,
wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu dalam Quran. Ketika Nabi Adam diciptakan, yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, diajari nama-nama. Makanya anak kecil kalau pertama itu kan nanya nama. Ini apa? Oh, itu mobil. Betul apa enggak? Ya. Itu apa? Itu bapak kamu. Gitu kan. Ya, itu apa? Oh, itu kereta. Allamal asma, ngajari nama. Ya, itulah mengajarkan namanya ayat-ayat Allah. Diajarkan kepada dia, siapa yang menciptakan itu? Itu semua yang menciptakannya adalah Allah. Yang kedua, tugas murabbi itu atau isi tarbiyah itu, isi mendidik itu, yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Ini yang penting dan ini yang memang agak susah biasanya. Jadi yang namanya murabbi kalau ngajar bisa jadi hanya transfer ilmu, transfer pengetahuan, transfer pengalaman. Tapi kalau tarbiyah, istilahnya di sini murabbi, yang kedua wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Makanya pernah saya tanya di awal, apa tujuannya nyekolahin anak, gitu kan? Ternyata mayoritas kita jawabnya, Ustadz, supaya pinter. Padahal ternyata Al-Quran mengatakan anak masuk sekolah, anak masuk pesantren, anak kuliah bukan hanya supaya pinter, tapi supaya apa? Supaya hatinya bersih. Maka nanti yang dievaluasi ya pulang ke rumah itu bukan hanya kecerdasan intelektualnya saja, tapi juga kecerdasan karakternya. Apakah dia memuliakan orang tua, apakah dia memuliakan gurunya, memuliakan orang lain. Kan PR kita hari ini salah satunya anak-anak zaman sekarang pinter-pinter, Bu. Tapi yang kurang apa? Karakter, atau bahasa kitanya adab, akhlak. Ya, kena masalah dikit, aduh aku kena mental health. Ya kan? Aku kena sakit mental. Padahal bukan sakit mental, lagi males aja. Ya. Kena masalah dikit, ya begitu. Maka disebut istilah generasi strawberry katanya. Ya. Karena anaknya strawberry berarti bapak ibunya strawberry. Iya kan? Nah, itu ada karakteristiknya, ada tanda-tandanya. Ya. Walaupun betul kita, anak-anak kita hari ini luar biasa, di satu sisi luar biasa, tapi di sisi yang lain ini ada krisis. Makanya satu penelitian pernah mengatakan, kan ada istilah dalam Islam, pernah saya singgung, istilah akil balig. Istilah apa, Bu? Akil balig. Yang menjadi masalah hari ini adalah orang cepat balig, akilnya lambat. Anak-anak kita itu balignya lebih cepat, ya. Balig itu indikatornya apa? Balig itu indikatornya kesehatan fisik. Ya, contoh sudah bisa bereproduksi, ketertarikan pada lawan jenis, itu kan indikator balig. Tapi akilnya lambat. Apa indikator akil? Akil itu kematangan berpikir. Ya, akil itu kematangan berpikir. Minimal ciri akil itu 3, Bu. Ya, ciri akil itu 3. Kalau balig kan udah sehat lah. Pokoknya sehat, fisiknya udah 15 tahun kira-kira kalau laki-laki, nah itu sudah dianggap balig. Cuman pertanyaannya akil apa enggak? Indikator akil itu 3. 1, kedewasaan berpikir. 2, sudah bisa mengambil keputusan. Ya. 3, terutama buat laki-laki nih. Kalau kita punya anak laki-laki, 3, sudah bisa mencari uang sendiri. Pernah ada satu seminar di kampus, pematerinya bilang, menurut penelitian yang kami lakukan, anak-anak hari ini akil di usia, bukan balig ya, akil di usia 25 tahun. Akil di usia berapa? 25 tahun. Dibantah oleh para dosen. Kata dosen, salah Pak. Anak-anak usia akil hari ini bukan 25 tahun, tapi usia 27 tahun. Kenapa begitu? Kami banyak mahasiswa S2, tapi kehidupannya, biayanya masih ditanggung oleh orang tua. Ya, banyak gak sekarang? Udah S1, langsung S2, minta duit sama siapa? Sama orang tua. Itu indikator anak kita belum apa? Belum akil, Bu. Jadi kalau masih minta duit sama orang tua belum akil.
Beberapa tahun lalu kita dikejutkan dengan kasus di Inggris ya. Siapa tuh ada, tapi dia non muslim kan, Reinhard Sinaga kalau nggak salah ya namanya. Dia melakukan pelecehan seksual, mohon maaf sampai melakukan penyodoman ya terhadap sesama laki-laki, dan itu katanya kasus terbesar di mana? Di Inggris. Faktanya apa? Pertama, dia adalah seorang mahasiswa S3. Dan kata keluarganya, dia rajin beribadah, tentu ibadah agamanya. Cuman kenapa bisa melakukan itu? Ternyata kalau bicara akil balik, ternyata secara akil dia belum akil. Kenapa? Kata orang tuanya, selama dia S3 itu biaya hidup masih ditanggung oleh orang tua. Ini membuktikan bahwa dia tuh belum akil. Pada usia kalau tidak salah 36 apa berapa tahun saya lupa. Ya, S3. Ya. Dulu orang kuliah S1 aja berjuang sendiri. S2 apalagi. Sekarang nah itu indikator. Jadi indikator akil itu, kalau zaman dulu mungkin ibu merasakan ya, apalagi yang sudah senior. Zaman dulu kadang-kadang orang itu akilnya cepat, walaupun baliknya agak lambat. Kalau sekarang kebalik, baliknya cepat, akilnya lambat. Ya, saya kemarin sampaikan kan, dulu mungkin anak orang-orang pacaran itu usia SMA lah. SD nggak ada yang pacaran. Sekarang ada gak anak SD pacaran? Ada. Dulu zaman saya waktu SD itu ya, paling bukan pacaran digosipkan, punten tulisan di bor misalnya, Asep Lope Eis gitu kan. Kalau ketemu si Eis itu malu gak kita? Malu tuh anak SD. Sekarang enggak. Sekarang mereka berani. Ya, itu artinya apa? Mereka lebih cepat balik. Bahkan saya pernah baca itu tahun 2045 diprediksi oleh BKKBN, kabarnya anak itu akan balik, bukan akil. Anak itu akan balik di usia 7 tahun. Ya, dengan kemajuan teknologi, ya, maju teknologi maksudnya apa? Ya sekarang kan handphone, ya. Anak-anak baru lahir udah dikasih apa? Handphone, kelebihan nutrisi dan seterusnya. Itu kadang-kadang mempercepat mereka untuk jadi anak yang balik. Ya. Tapi mohon maaf, akilnya lambat. Ustadz, kenapa kok akilnya bisa lambat? Mohon izin. Banyak penyebabnya. Salah satunya anak-anak kita hari ini jarang dibenturkan dengan masalah. Padahal masalah itu penting gak? Saya tanya ibu bapak, masalah itu penting gak? Ibu punya masalah gak? Oh banyak ya, ini wajah banyak masalah kan? Banyak masalah. Dan ternyata kita punya masalah tuh bagus. Bagus. Ya, kenapa? Karena dengan masalah kedewasaan kita dilatih, kemampuan berpikir kita dilatih, problem solvingnya dilatih, bagaimana kita menyelesaikan ujian masalah itu dilatih. Orang kalau gak pernah punya masalah itu bahaya. Saya pernah ada menemukan satu kasus begini. Ada anak muda, mereka nikah Pak, ya, laki-laki perempuan nikah. Setelah 2 atau 3 bulan, tiba-tiba suaminya menceraikan istrinya. Dan ketika ditanya, apa alasan Anda menceraikan istri? Kata suaminya begini, ya, ternyata kami berumah tangga niatnya mau bahagia, tapi ternyata kami malah menemukan masalah. Ya, kok bisa punya masalah yang kita anggap sepele sampai bisa menceraikan istri? Terus dia cerita, bapak ibu saya, kata suaminya, bapak ibu saya selama berumah tangga itu tidak pernah di rumah tangganya ada masalah. Akhirnya dikonfirmasi orang tuanya, Pak, Bu, emang benar bapak ibu gak pernah punya masalah? Apa jawaban orang tuanya? Enggak Ustaz, namanya berumah tangga pasti ada masalah, tapi kami selalu menyembunyikan masalah dari anak-anak kami. Ternyata kadang-kadang Bu, ya, anak kita tuh perlu sesekali tahu masalah kita. Jadi saya kurang sepakat kalau ada orang tua begini, ya kita di depan anak seakan-akan gak pernah ada masalah aja. Kalau itu dilakukan terus, kadang-kadang bahaya juga. Ya, kadang-kadang anak kita tuh harus tahu bahwa orang tuanya sedang punya masalah. Terus dia harus tahu bagaimana cara orang tua menyelesaikan masalah. Nah, itulah pendidikan. Maka saya melihat justru
salah satu ya, nanti ada faktornya banyak. Salah satu anak-anak kita lambat baliknya, lambat akilnya, cepat baliknya, salah satunya apa? Mereka jarang dibenturkan dengan masalah. Coba dari SD, sekarang anak kita SD dianterin pakai kendaraan sama orang tuanya. SMP diantar jemput, SMA diantar jemput. Sampai saya menemukan hari ini, mungkin juga anak-anak kita, anak SMA ya, ketika tidak dijemput oleh orang tuanya, tidak tahu bagaimana caranya naik angkot. Ada yang seperti itu. Sampai mau kuliah ada yang tidak tahu caranya naik angkot. Sampai kata bapaknya, Ustadz, ya, anak saya daripada naik angkot mending dia lebih memilih pulang ke rumahnya jalan kaki. Coba bayangkan. Logis gak menurut kita? Tapi ada yang seperti itu. Anak zaman dulu ke sekolah apa? Jalan kaki, gak punya ongkos jalan kaki. Ya, iya kan? Di jalan ketemu, nah itu. Jadi ternyata masalah itu bagus, penting. Dan memang hidup itu kan isinya apa? Masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan. Apa tujuannya? Untuk menguji kita siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus amalnya. Nah, ini fenomena ya, yang sebetulnya harus kita selesaikan. Dan kalau kita tidak belajar, ini gak akan pernah selesai. Kita berharap, kan ada istilah 2045 Indonesia emas. Tapi saya pernah baca buku 2045 Indonesia cemas. Masalahnya emas apa cemas gitu. Ya mudah-mudahan harapannya jadi emas. Ya cuman kan kembali lagi, pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, ini bukan hanya terjadi pada pelajar SMP SMA, anak-anak kuliah hari ini, mahasiswa, ya. Salah satu kendala saya ngobrol dengan teman-teman yang ya dosen dan seterusnya, mereka bilang apa? Salah satunya mahasiswa hari ini adalah kurang baca. Kayak saya sampaikan kan kemarin, iman itu lahir dari kesadaran. Kesadaran itu lahir dari kemampuan berpikir. Dan seseorang tidak mungkin bisa diajak berpikir kalau dia tidak pernah membaca. Kalau dia gak pernah baca, apa yang mau dipikirin coba? Gak bisa. Ya, makanya kenapa wahyu pertama yang turun kepada Rasul adalah perintah untuk membaca. Kan masalah Nabi itu banyak. Betul apa enggak? Masalah kesyirikan, ya, kemudian judi, kemudian banyak tuh masalah sosial, masalah akidah. Tapi kenapa Allah wahyu yang pertama turun tidak suruh tauhidkan Allah, atau wahyu yang pertama turun tidak disuruh jauhi judi, jauhi khamar, enggak. Tapi kenapa Allah wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Ini artinya apa? Kalau seseorang mau membaca, ingat, baca di sini bukan hanya baca teks ya, baca buku, baca situasi, baca kondisi, baca orang. Membaca intinya kita mau membaca. Maka seseorang kalau mau membaca, dia akan mampu untuk berpikir. Kalau sudah mau berpikir, muncul namanya kesadaran. Kalau sudah muncul kesadaran, disitulah munculnya iman. Jadi iman itu bersumber dari namanya apa? Kesadaran. Maka kalau ada istilah, kita sholat tuh harus karena iman, puasa tuh harus karena iman. Itu artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan harus didasari oleh namanya kesadaran. Kenapa sih kita harus ngaji? Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus sholat? Kalau kita sudah bisa menjawab kenapanya itu, maka insya Allah semua yang kita lakukan akan tuntas. Ya. Nah, kembali lagi, apa sih sifat-sifat seorang murabbi, seorang pendidik, orang tua yang berhasil dalam mendidik anaknya? Pertama di sini disebutkan, ya, al-hilmu wal ana'ah. Hilm itu kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa kita santun. Apa makna santun? Tadi dalam bahasa Arab kalimat hilmi kan ada nama hilmi, orang yang santun, ya. Itu artinya orang yang mampu menahan amarah, ya, menahan diri, merespon segala sesuatu dengan respon yang positif dulu. Itu namanya kesantunan, itu begitu. Wal anaah itu artinya tidak pemarah. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW.
Makanya dalam Al-Quran disebutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau engkau menyebarkan Islam ini dengan kekerasan, marah-marah, tidak dengan kelembutan hati, lan faddu min haulik, maka orang-orang pasti akan lari darimu. Lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkan dan ampunkan, kan begitu. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat santun. Satu waktu ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu dititipkan kepada Nabi oleh ibunya Ummu Sulaim usia 10 tahun. Ya, usia 10 tahun itu jadi asisten pribadinya Nabi, yang membawakan air, yang menemani Nabi. Bahkan kadang-kadang Nabi nyuruh Anas buat belanja. Satu waktu, Bu, Sayyidina Anas bin Malik disuruh belanja oleh Nabi ke pasar. Ya Unais, panggilannya Unais, ya, Anas kecil artinya. Ya Unais, tolong aku belikan sesuatu di pasar, ya. Maka Anas bin Malik berangkat ke pasar. Ternyata Anas bin Malik usia 10 mungkin atau 12 tahun itu datang ke pasar. Di pasar ketemu sama teman-teman sebayanya yang lagi main. Yang lagi main, Bu. Akhirnya lupa dengan perintah Rasulullah dan beliau ikut main. Sampai Rasul nunggu di rumah, ini Anas kok gak pulang-pulang. Mungkin udah berjam-jam, penasaran, khawatir terjadi apa-apa. Dijemput sama Nabi ke pasar. Ternyata pas nyampe pasar, Anas lagi main, Bu. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul tersenyum. Apa kata Rasul? Ya Unais, sudahkah engkau menunaikan permintaanku, perintahku? Maka Anas kaget. Ya Rasulullah, mohon dimaafkan. Aku tadi lihat teman-teman bermain, aku akhirnya ikut main dan aku belum menunaikan perintahmu. Akhirnya Anas datang ke pasar, ya, membeli sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi dan kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya ngebayangin kalau itu terjadi pada ibu. Kira-kira responnya beda gak? Ibu punya anak kecil gitu ya, usia 10-12 tahun. Itu masa-masa lagi ngeselin biasanya, Pak. Usia 10-12 tahun. Nah, beliin mamah ke warung tuh apa, minyak, terigu, beras gitu ya. Ya. Ternyata udah 2 jam gak balik-balik, Bu. Ibu gimana? Datang tuh ke warung. Kira-kira senyum atau apa, Bu? Atau berubah modenya jadi mode monster, Bu? Langsung ibu berubah gitu kan. Ternyata saya membayangkan, makanya Sayyidina Anas bin Malik pernah mengatakan, selama aku bersama Rasulullah 10 tahun, ya, kan dikasih sama ibunya Ummu Sulaim 10 tahun, ya, dirawat jadi anak angkatnya Nabi selama 10 tahun, selama 20 tahun, ya, sampai usia 20 tahun. Berarti gaul sama Nabi itu 10 tahun. Nabi belum pernah membentak. Nabi belum pernah mengatakan, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan itu? Itulah Nabi Muhammad SAW. Kita anak baru 5 tahun, 7 tahun udah berapa kali marahin, Bu? Ya, kalau kita masih punya anak kecil, ya, kira-kira dalam seminggu ini sudah berapa kali marahin anak? Sudah berapa kali nyubit anak, Bu? Sudah berapa kali ngebentak anak kita? Ya, ini bukan berarti, oh Ustadz, berarti gak boleh yang marahin anak. Boleh. Marahin anak boleh, tapi dengan cara yang baik. Al-ana'ah, hilm, santun. Ya. Nah, maka disebutkan dalam kitab ini, dalam buku ini, ciri murabbi, pendidik yang sukses, orang tua yang sukses, yang pertama dia punya sikap santun, bisa menahan diri dan tidak mudah marah. Ya, tidak mudah marah. Memang ini kadang-kadang susah, sulit, tapi memang perlu dilatih. Ya Ustadz sih bisa ngomong gitu kan sebagai laki-laki, sebagai ayah. Tapi kami ini tiap hari di rumah bersama anak. Ya, kadang-kadang nggak bisa juga. Ya, kalau seperti itu ya memang sulit. Ya, kadang-kadang sebaik apapun seorang ibu, kalau dengan anak itu biasanya beda. Ya, kadang-kadang yang paling sering marah-marah itu ibu atau bapak? Kebanyakan ibu. Ya, mungkin itu juga bentuk perhatian. Ya. Yang kedua, ya, ar-rifqu wal bu'du, ya, lemah lembut. Nah, ini yang kedua.
sifat seorang pendidik yang sukses itu lemah lembut dan jauh dari kekerasan, hampir sama ya. Lemah lembut dan jauh dari kekerasan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu punya sifat rafiq, lemah lembut, yuhibbur rifqa, cinta dengan kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Ya. Dan Allah memberikan kepada orang yang lemah lembut, tidak kepada orang yang keras. Jadi Bu, kekuatan itu bukan ada pada sikap keras. Zaman dulu Ibu tahu kapur. Ya, kalau di papan tulis itu kan nulisnya pakai apa? Kapur. Pertanyaannya, kapur itu keras atau lemah? Keras. Mohon izin, orang yang keras itu biasanya mudah dipatahkan. Orang yang keras itu mudah dipatahkan. Coba, kapur itu mudah dipatahkan. Tapi yang lemah lembut, yang justru itu kadang-kadang yang susah dipatahkan. Maka dalam istilah Islam ada namanya hanif. Apa itu hanif? Makna hanif itu sebagian ulama mengatakan maknanya layyin. Layyin itu seperti seperti pancingan ikan. Apa tuh namanya tuh? Jejer. Kalau bahasa Indonesia apa? Jadi kalau dipatahin kan susah gak itu? Susah. Itu namanya kelembutan tuh seperti itu. Ya, lentur, ya. Jadi lentur. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keras itu biasanya mudah dipatahkan. Sebaliknya yang lemah lembut, ya, yang lemah lembut justru dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak riwayat dalam hadis senang dengan kelemah lembutan. Orang yang sering marah, ya, kadang-kadang kita biasa. Maksud kita biasa itu, contoh yang sering marah di rumah itu bapak atau ibu? Kebanyakan ibu. Anak kalau dengar ibunya lagi marah, itu kadang-kadang ya takut sih, tapi karena sudah terlalu biasa, biasa aja. Ya, kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bapak jarang marah, tapi sekalinya marah anak takut gak? Takut itu. Ya, jadi kalau orang terlalu sering marah itu feel-nya hilang. Ya, tapi orang nggak pernah marah, kita lihat aja wajahnya merah, itu kita segen. Dan Rasulullah SAW disebutkan kalau tanda Rasul marah itu nggak ngomong macam-macam, tapi Rasul kelihatan dari mimik wajahnya yang memerah dan para sahabat segan. Ya. Ini lemah lembut, ya. Maka Nabi SAW menyampaikan salah satu di antara keberhasilan mendidik anak adalah dengan lemah lembut, tidak penuh dengan kekerasan. Ya, walaupun pendidikan zaman dulu betul istilahnya kan metode VOC katanya, ya, metode VOC gitu kan. Kenapa? Sering orang tua zaman dulu tuh pakai kekerasan. Ya, kita tidak sepakat dengan yang namanya kekerasan. Tapi kadang-kadang, ya, dalam kondisi tertentu memang ya kita harus marah. Ya, kita harus memperingatkan, memberikan nasihat kepada anak. Nah, berikutnya di antara sifat, ya, seorang murabbi, seorang pendidik, seorang orang tua yang berhasil adalah akhdhu aisaral amrayn ma lam yakun itsman, mengambil di antara dua perkara. Kalau ada dua perkara, maka dia memilih perkara yang lebih mudah. Ya, jadi kalau ada dua urusan, maka diambil urusan yang lebih mudah. Ya, maka disebutkan ma khuyyira dalam hadis, tidaklah dipilihkan ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayn qad illa akhadha aisarahuma. Tidaklah Rasulullah SAW mengambil dua perkara atau mengambil keputusan kecuali Nabi pasti mengambil perkara yang paling mudah. Makanya Islam itu kan salah satu prinsip Islam, yassiru wala tu'assiru.
Basyiru wala tunaffiru. Permudah jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira dulu supaya jangan orang lari. Ya. Kita pengen ngajarin anak Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian karena ekspektasi kita sebagai orang tua terlalu tinggi, akhirnya memaksa anak. Karena sebetulnya yang paling penting kepada anak-anak kita adalah muncul rasa cinta terhadap Al-Quran. Muncul rasa butuh terhadap Al-Quran. Saya di sekolah pernah menemukan kasus ada anak-anak yang kata orang tuanya, anak saya Ustaz alhamdulillah sudah selesai setoran hafalan Qurannya 30 juz. Keren saya bilang. Ya. 30 juz selesai setorannya. Cuman harus masih dilancarkan. Cuman ketika kita observasi anaknya, ternyata ada kondisi mental yang kurang bagus anaknya. Apa salah satunya? Dia cerita, Ustadz, ternyata gak tahu selama orang tua saya ini nyuruh ngafal Quran, baca Quran dan seterusnya, lama-lama kok saya kayak benci dengan Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kan gak pengen seperti itu. Kita paksa anak kita, ya, seperti Imam Syafi'i, 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta, 14 tahun jadi mufti di Masjidil Haram. Kita paksa anak kita 7 tahun untuk begini begitu, harus hafal ini hafal itu. Bukan gak bagus, cuman yang paling penting kepada mereka menumbuhkan yang namanya kecintaan. Ya, jadi supaya sholat itu menyenangkan, harus begitu. Ya, baca Quran itu menyenangkan, berbuat baik itu menyenangkan, itu yang harus ditumbuhkan. Kadang-kadang kan kita maksa anak kita hafal Quran 30 juz. Tapi kita sebagai orang tuanya, juz 30 aja gak selesai-selesai. Anak 30 juz, kita juz 30-nya gak selesai. Bukan gak boleh kita punya anak pengen A, B, C dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah bukan hanya dia punya kemampuan intelektual dan seterusnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengkondisikan dirinya agar cinta tadi dengan apa? Al-Quran. Ya, itu yang paling penting. Maka Nabi SAW kalau ada 2 perkara yang sulit, gampang, maka Nabi akan memilih perkara yang lebih mudah selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Ya. Sekarang yang berapa? 4. Yang keempat adalah di antara ciri murabbi, pendidik yang berhasil, sukses adalah dia fleksibel. Ya, fleksibel. Maksud fleksibel di sini dalam mendidik anak ada istilah tarik ulur. Kapan kita harus ditegesin, kapan harus lemah lembut, kapan harus harus ngasih toleransi, kapan harus tegas. Itu namanya fleksibel. Jadi tidak satu metode, enggak. Harus ini misalkan lemah lembut terus, enggak. Sesekali memang kalau dia melanggar harus kita kasih tahu nasihat. Tapi kalau dengan kekerasan terus juga enggak bagus. Ya, makanya Nabi alaihi salatu wassalam itu mengajarkan tentang sikap seseorang yang sifatnya fleksibel. Seseorang yang layin, ya, lemah lembut dan juga kemudian dia bisa tahu situasi dan kondisi. Karena kalau bicara akhlak, ya, bicara akhlak itu kan bicara tentang fleksibilitas. Bicara akhlak adalah bicara tentang kapan, di mana dan kepada siapa. Makanya saya pernah sampaikan, kalau masih ingat itu, bedanya ayah dan ibu apa? Ayah itu mendidik iman, ibu itu mendidik akhlak. Ya, apa bedanya iman dengan akhlak, Ustaz? Iman itu barometernya hitam putih, hak batil, benar salah, mukmin kafir, itu barometernya iman. Dan itu ranahnya ayah. Sementara ibu ya, itu ranahnya adalah akhlak. Akhlak itu tidak hitam putih, tapi akhlak itu adalah kapan, di mana dan kepada siapa. Contoh, saya pernah kasih tahu, ya, marah itu baik atau buruk? Buruk secara umum, tapi dalam kondisi tertentu justru kita harus marah.
Kan marah itu kata Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah nanti kamu akan dapat surga. Tapi dalam kondisi tertentu ada orang di depan kita tiba-tiba menghina Rasulullah. Pertanyaannya marah atau jangan? Marah. Jangan pakai hadis tadi, ada orang menghina Rasulullah, terus kita dalam hati bilang, la taghdab walakal jannah. Kan kata Nabi juga jangan marah nanti kamu dapat surga. Rasul dihina gak apa-apa deh, gak usah marah. Itu konteksnya salah. Nah itulah akhlak. Jadi kalau iman itu hitam putih, kalau akhlak enggak. Jujur itu baik atau buruk? Baik. Tapi dalam kondisi tertentu kita boleh bohong. 3 kan? Mendamaikan 2 pihak yang bertikai, 2 bohong dalam peperangan, 3 bohong ketika membahagiakan hati pasangan, ya kan? Itu akhlak namanya. Nah, sekarang mohon maaf, salah satu fenomena adalah hilangnya peran ayah. Hingga yang ngajarin iman pun adalah ibu. Ngajarin iman dengan mode akhlak itu keliru. Ya. Itu keliru. Atau ngajarin akhlak dengan mode iman itu juga salah. Contoh yang pernah saya sampaikan, kenapa di Indonesia ini banyak kasus-kasus, contoh orang mudah dihipnotis. Ya kan? Kemarin saya baca di berita ada di pabrik apa itu, ada istilah kesurupan massal. Kok bisa kesurupan massal? Ya. Orang mudah diajak begitu dan seterusnya. Apa salah satu penyebabnya? Hilangnya pendidikan iman. Apa salah satu bentuk pendidikan iman? Adalah mempertahankan, kalau masih ingat, mempertahankan istilah egoisitas. Apa itu egoisitas? Kemampuan mengatakan tidak kepada yang seharusnya tidak. Dan anak-anak, Pak, anak kecil di bawah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, itu sedang munculnya dalam dirinya yang namanya egoisitas. Apa bukti anak usia 3 tahun, 4 tahun, atau 2 tahun itu punya egoisitas? Dia, anak itu ciri-cirinya pelit. Ya, betul gak? Rata-rata anak kecil itu pasti pelit. Sementara ibunya bilang, kalau jadi anak-anak jangan pelit dong. Siapa yang ngomong gitu? Ibu. Ya, itu mode akhlak tuh. Mode ngajarin apa? Akhlak. Karena akhlak itu ngajarin jangan pelit. Padahal sebetulnya dalam usia 4-3 itu dia sedang muncul egoisitas. Ini punya aku. Ya, bahkan disentuh, dipegang, diminta sama saudaranya, sama kakaknya, dia boleh apa enggak? Enggak. Kok anak saya pelit ya Ustaz? Coba tanya anak tetangga pelit gak? Rata-rata pasti pelit juga. Memang ada anak yang gak terlalu pelit sih gitu ya. Tapi rata-rata anak pasti pelit. Apa itu egoisitas? Kemampuan mengatakan tidak kepada yang seharusnya tidak. Bukankah kita jadi beriman pun dengan mengatakan tidak? Kalimat syahadat, kalimatnya apa? La ilaha. Kalimat la ilaha apa artinya? Tidak ada Tuhan. Nah itulah kenapa ada istilah kenakalan remaja. Tawuran, ya, narkoba, miras. Awalnya bukan karena mereka gak baik, tapi mereka adalah anak-anak yang kadang-kadang sulit untuk menolak ajakan teman-temannya. Dengan istilah apa? Solidaritas. Oh kalau saya gak ikut tawuran nanti gak diajakin jadi teman. Oh kalau saya gak ikut ngerokok nanti gak diajakin jadi teman. Akhirnya apa? Akhirnya ikut aja. Maka salah satu kelemahan kita, ya, kelemahan kita itu kadang-kadang ada istilah gak enakan. Aduh kalau nolak gak enak nih. Ayo kita ini gak usah sekolah. Aduh kalau nolak gak enak nih. Padahal kita tahu itu gak baik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena awalnya hilang egoisitas. Ada egoisitas, ada egoisme. Kalau egoisme itu buruk, negatif. Selalu ingin menang sendiri dan seterusnya. Dan kemampuan sosial itu dilatih anak-anak itu di usia 7 tahun ke atas. Makanya kenapa Nabi baru memerintahkan anak kita untuk sholat usia berapa? 7 tahun. Murru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usianya mencapai 7 tahun. Kenapa? Karena di situ mulai ada sosialnya, nilai sosialnya. Mungkin dari 6 tahun itu mulai muncul. Tapi di bawah 5 tahun rata-rata mereka adalah pelit, egonya kuat. Dan itu kadang-kadang kalau ngajarin ayah itu tegas. Tapi sekarang di handle semuanya sama ibu. Apa yang terjadi? Ngajarin iman, modenya dengan mode akhlak. Caranya dengan menerapkan akhlak. Padahal manusia itu terakhir, manusia itu harus punya 2 karakter.
Satu karakter baik, dua karakter kuat. Yang ngajarin karakter baik itu ibu. Berbagi, bersosialisasi, ramah, ibu itu. Yang ngajarin karakter kuat itu ayah. Contoh karakter kuat apa? Jujur, tanggung jawab, berani, ayah itu. Sekarang fenomenanya apa? Ya, ada orang baik tapi nggak kuat. Bahaya gak? Ada orang punya karakter baik tapi nggak punya karakter kuat. Contoh karakter kuat apa? Ya, orang ini baik Ustaz, ke masjidnya rajin, sedekahnya bagus, ke tetangga juga ramah, jadi pejabat. Akhirnya korupsi. Kok bisa ya orang baik korupsi? Bisa jadi dia punya karakter baik tapi tidak punya karakter kuat. Apa karakter kuat? Kemampuan mengatakan tidak kepada yang seharusnya tidak. Kemampuan keberanian menolak kepada sesuatu yang harus kita tolak. Atau ada orang punya karakter kuat tapi gak punya karakter baik. Kalau ibu baca sejarah Fir'aun itu karakternya kuat. Iya kan? Sampai dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Kan pede itu. Percaya diri dia. Tapi tidak punya karakter baik. Maka orang beriman itu harus punya dua karakter. Bukan tidak cukup punya karakter baik, tapi harus punya karakter kuat. Yang ngajarin karakter kuat ayah. Yang ngajarin karakter baik ibu. Ayah itu kan biasanya agak tega tuh. Anaknya begini, ya udah, tapi ibu tega gak? Kadang-kadang ibu tuh gak tega. Contoh, ayah tuh tega, kadang-kadang anaknya suruh kamu cari duit sendiri coba. Tapi itulah kadang-kadang latihan. Ibu kadang-kadang, masa ayah, kan kita uang cukup, masa anak disuruh-suruh kayak gitu? Itu biasanya siapa? Ibu. Ya. Nah, inilah hal-hal penting yang perlu kita lakukan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya kembalikan ke pengatur acara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentunya sangat bermanfaat buat kita, buat keluarga kita dan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya mereka selanjutnya itu mungkin mohon keikhlasan kepada jamaah sekalian untuk berdoa bersama. Yang pertama ya tentunya untuk kelancaran daripada kredensial BPJS Rumah Sakit Islam Bogor yang insya Allah yang akan dilaksanakan hari ini, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar yang kurang sehat, yang sedang dirawat, yang sakit, diri kita, keluarga kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali kepada Ustaz, mohon kesediaannya. Baik, terakhir mari kita sama-sama bermunajat, berdoa. Kita mulai dengan membacakan suratul Fatihah. Ada hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.